Mengapa membuang waktu? Apa yang terjadi saat Anda membuang waktu? Apa akibatnya ketika pikiran kosong dari Torah? Selain pernyataan Rambam bahwa kemerosotan moral terjadi pada mereka yang pikirannya kosong dari Torah, tanpa Torah, pembicaraan tentang politik, bisnis, olahraga, dan hal lainnya bisa dirangkum singkat tanpa ada yang baru. Para sandera Hamas melaporkan kebosanan sebagai hal tersulit yang mereka hadapi. Mereka tidak diizinkan melakukan apapun, hanya menunggu waktu berlalu dalam ketidakpastian. Bagaimana mereka mengatasi kebosanan dalam situasi yang sangat menekan seperti itu? Beberapa mungkin mencoba bermeditasi atau mengingat kenangan indah untuk bertahan. Yang disandera oleh para monster Hamas pada tanggal 7 Oktober melaporkan bahwa salah satu hal tersulit yang mereka alami saat menjadi sandera adalah kebosanan karena mereka tidak diizinkan melakukan apapun dan mereka hanya ingin waktu berlalu dengan cepat. Mereka terjebak dalam kekosongan aktivitas tanpa ada yang bisa mengisi waktu mereka. Jadi, apa yang mereka lakukan untuk mengatasi situasi yang menyiksa ini? Ketika akhirnya mendapat semangkuk nasi, mereka makan satu butir demi satu butir, kerap kali hanya untuk menghabiskan waktu yang terasa begitu lambat. Beberapa dari orang miskin ini terpaksa tinggal di sana selama waktu yang sangat lama, bahkan mencapai 100 hingga 150 hari penuh kesulitan. Tanpa pengetahuan Torah atau ayat Shema Israel untuk direnungkan, tanpa Mishnah dari Masechet Avot, Torah tziva lanu Moshe morasha kehilat Yaakov. Apa artinya? Bagaimana Torah diteruskan dari Moshe Rabbeinu? Moshe memberikannya ke Yehoshua, lalu ke Zekanim, ke Nevi'im, dan akhirnya ke Anshei Knesset Hagadolah. Inilah rantai penerusan tak terputus dari generasi ke generasi. Tanpa pengetahuan Torah, topik duniawi yang dipelajari di sekolah, masyarakat, atau berita habis dalam sehari dua. Mereka sering tidak punya bahan pembicaraan yang bermakna. Kekosongan ini terlihat jelas saat orang menua tanpa dasar pengetahuan yang kuat. Sebaliknya, seperti dikatakan Gemara, ketika cacamim menua, mereka menjadi lebih tajam dalam pemikiran. Meski tubuh mereka melemah seiring waktu, pikiran mereka justru semakin tajam dan bijaksana. Pelajar Torah seumur hidup lebih tajam di usia 50 dibanding 20 tahun. Sebaliknya, yang tidak belajar Torah menjadi tumpul karena pikiran tidak digunakan optimal dan semakin memburuk seiring waktu. Kebosanan adalah masalah terburuk bagi semua orang, terutama bagi mereka yang tidak mengasah pikiran. Rav Shalom Schwadron menekankan pentingnya belajar Torah sepanjang hidup. Seorang dan pembicara terkemuka generasi terbaru berkata bahwa ketika ia datang ke Beit Midrash, ia berkata, "Saya baru belajar sesuatu saat membuat shalom bait. Apa yang saya buat? Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lakukan?" Saat berjalan ke Beit Midrash, saya melihat pasangan tua, sekitar 70-80 tahun, berdebat sengit. Mereka tampak frustrasi dan lelah, saling menatap kesal. Di halte bus, 38, 37, 38, 37, 38, Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Anda selalu pesimis. Anda tidak tahu cara menghitung. Anda pelupa. 37. Anda selalu melebih-lebihkan. Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Anda selalu melihat sesuatu. 37, 38, 37, 38, bolak-balik. Saya bertanya, apa yang terjadi? Lalu berkata, "Rabbi, ada yang bisa saya bantu?" "Oh Rabbi, syukurlah Anda di sini. Mungkin Anda bisa membantu masalah besar kami." "Apa masalahnya?" Dia menjawab, "Rabbi, kami di sini saat itu tidak punya banyak kegiatan. Jadi kami datang, duduk, dan menghitung bus yang lewat. Sekarang, suami saya menghitung 37, istri saya 38. Dia menghitung 38 karena selalu melebih-lebihkan setiap hal. Dia hanya titis jujur karena pesimis dan pelupa. Bahkan untuk hal-hal sederhana. Dia tak ingat apa yang dia makan kemarin. Kami ingin Anda, Rabbi yang bijaksana, memberitahu siapa yang benar, 37 atau 38. Tolong bantu kami menyelesaikan perdebatan ini yang sudah berlangsung lama. Kami berdua yakin dengan hitungan masing-masing, tapi tidak bisa mencapai kesepakatan." Rav Shalom Schwadron, dalam kebijaksanaan Toratnya,
berkata kepada mereka, "Kalian berdua benar." Hah? Bagaimana kita berdua bisa benar? Dengarkan, kamu menghitung 32, dia menghitung 38. Itu karena ada bas ganda. Itu adalah bas yang terhubung dengan bas lain. Kamu menghitungnya sebagai 1, dan dia menghitungnya sebagai 2. Oh, wow, sempurna, luar biasa ya, Anda benar sekali. Semoga Hashem menciptakan lebih banyak seperti Anda. Wow, terima kasih banyak ya, terima kasih. Jadi Rabbi Shlomo Biton mengatakan kepada kita, ya, di satu sisi itu hebat, kita menciptakan Shalom Bait. Tetapi di sisi lain, lihatlah apa yang terjadi pada seseorang jika dia tidak belajar Torah. Di tahun-tahun lanjutnya, dia tidak akan punya hal lain untuk dibicarakan selain menghitung bas. Inilah mengapa kami mengatakan dan menekankan setiap minggu bahwa melakukan teshuvah dan belajar Torah bukanlah hadiah yang Anda berikan kepada orang lain, melainkan kepada diri sendiri. Karena semua informasi lain yang Anda konsumsi, semua hal lain yang Anda lakukan, setiap satu dari mereka akan kehilangan nilainya tak lama setelah Anda mencapainya. Tetapi Torah yang Anda capai, Torah yang Anda peroleh hanya akan meningkat nilainya seiring waktu. Itulah sebabnya pada kesempatan lain, ketika Rabbi Efraim masih muda, ia pergi mengunjungi pamannya tercinta yang telah saya temui beberapa kali, Tzadik Rabbi Moshe. Ia pergi mengunjunginya untuk Syabat, dan ia melihat bahwa setelah mereka selesai berdoa untuk Syabat, orang lelaki tua di sinagoga mengambil gemara dan duduk dengan tekun. Rabbi Tia berkata pada Rabbi Efraim yang masih muda, "Lihatlah orang itu, dia takkan pulang sebelum menyelesaikan 7 atau 8 dapim gemara, meskipun gemara sendiri menyatakan bahwa kita seharusnya tidak menunda melakukan kiddush setelah menyelesaikan doa pada hari Jumat." Dia membuat kesepakatan dengan istrinya. Karena keduanya sudah tua dan tidak memiliki anak atau cucu di rumah, mereka tidak perlu terburu-buru makan malam. Dia mempelajari 7 daf setiap hari untuk menyelesaikan syas setahun sekali, namun sulit melakukannya pada Jumat pagi atau sore karena harus membantu mempersiapkan rumah. Dia melakukan kiddush antara pukul 9 hingga 10 malam sebelum pulang. Waktunya tergantung kesulitan 7 atau 8 dapim yang dikerjakan Jumat malam. Dia belajar tekun sepanjang minggu, tapi harus menyelesaikannya Jumat malam. Ini menunjukkan seseorang yang sangat menghargai waktu dan berkomitmen pada pembelajaran, bukan hanya belajar Jumat malam saja, tapi konsisten sepanjang minggu. Sangat berhati-hati menggunakannya, namun tetap bersemangat karena masih memiliki Torah. Ia tidak perlu menghitung bas atau beras. Di usia tua, ia terus mengembangkan pikiran, mempelajari ajaran suci dengan semangat. Ini Rabotai Hakedoshim, contoh inspiratif bagi kita semua. Bagaimana seseorang tetap produktif dan bermakna di masa tua, selama memiliki tujuan mulia dan dedikasi belajar. Saat mempelajari Torah dengan dedikasi penuh, seseorang akan menyadari nilainya yang tak terhingga dan luar biasa. Namun, mereka juga akan mulai memahami bahwa membuang waktu dalam percakapan tak berguna sebenarnya sama berharganya, tetapi dalam arti yang sangat negatif dan merugikan. Mari kita gunakan kata-kata hanya untuk hal-hal yang bermakna. Dorong orang lain, termasuk anak-anak Anda. Beri mereka perhatian dan kesempatan, jangan kecilkan hati mereka. Ketahuilah kapan berkata, "Saya tidak tahu" atau "Saya harus pergi", dan yang terpenting bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik. Terima kasih telah belajar bersama saya. Semoga Hashem memberkati Anda dengan keberhasilan dalam mempelajari Torah. Manfaatkan waktu Anda dengan bijak untuk memaksimalkan kebaikan dalam hidup. Jika Anda ingin mendukung organisasi kami, Film Baru Organ News atau Project AI Rabbi, silakan menyumbang melalui situs web resmi kami di Be'ezrat Hashem Org. Kesempatan menyumbangkan saham, Bitcoin atau cryptocurrency lainnya kini tersedia di situs web be'ezrathashem.org. Kami mungkin satu-satunya organisasi yang menerimanya, yang baik untuk tujuan pajak.
Namun, yang terpenting Rabotai Hakedoshim, ketika Anda menyumbang ke Be'ezrat Hashem, Anda yakin menyumbang ke tempat yang tepat karena Anda melihat rekam jejak dan hasil nyatanya. Ina melihat film, poster, buku, USB, dan semua yang terjadi. Orang miskin diberi makan, dan penyumbang setia organisasi kami telah menerima mukjizat luar biasa. Saat ditanya, apa yang bisa saya lakukan untuk mendapat mukjizat besar? Kini Anda punya jawabannya. Kami telah melihat banyak mukjizat dilaporkan dalam beberapa bulan terakhir dari para penyumbang. Donasi dapat dilakukan di be'ezrathashem.org untuk mendukung misi kami, berlangganan aplikasi AI Rabbi inovatif yang menjawab pertanyaan seputar Torah dan ideologinya di situs tersebut. Aplikasi ini membantu memperdalam pengetahuan Torah dan praktik keagamaan sehari-hari. Anda dapat mengunjungi iRabbi.org, dan jika Anda ingin mendapatkan beberapa buku gratis dan beberapa postingan Asher Yatzar untuk didistribusikan di komunitas Anda, kunjungi kiruvstore.org. Semuanya gratis. Semuanya Be'ezrat Hashem akan dikirimkan kepada Anda. Kita akan belajar lagi akhir pekan ini. Kita dimaksudkan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bukan mengikuti praktik-praktik mereka yang sesat. Ingatlah, setiap Yahudi harus ingat. Kita sebagai Yahudi tidak merayakan hari raya non-Yahudi. Itu zilzul, tidak menghormati Torah, dan bisa mengarah pada Chilul Hashem, penodaan nama Tuhan. Berpeganglah pada Torah suci dan hari raya kita sendiri dengan penuh keyakinan. Itulah jalan seorang Yahudi sejati yang setia pada ajaran leluhur kita.